Video ini akan membahas mengenai penggunaan Python untuk pengolahan data. Pada pertemuan kali ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari data. Data kita ambil dari website Kaggle. Adapun yang diperhatikan, data harus kotor dan juga dapat divisualisasikan dalam berbagai grafik, seperti heatmap, line chart, bar chart, word cloud, scatter plot, dan juga dapat digunakan untuk linear regression. Kita masuk ke dalam websitenya. Pastikan kalian telah login agar dapat mengakses fitur download. Setelah itu, klik menu dataset di sebelah kiri, maka akan ditampilkan berbagai jenis dataset dari seluruh dunia. Pada kolom pencarian, kalian bisa mencari dataset yang ingin kalian gunakan. Untuk tutorial kali ini, kita menggunakan dataset online retail 2. Setelah itu, klik download pada pojok kanan atas. Setelah tersimpan, kita akan beralih ke software Anaconda dan Jupyter Notebook. Pada menu Jupyter Notebook, kita akan menambahkan folder terlebih dahulu, dengan cara klik New dan klik New Folder. Lalu rename sesuai dengan dataset yang kita punya. Di dalamnya, kita upload file yang sudah kita download. Setelah terupload, kita akan klik New dan klik Python 3 untuk melanjutkan pengolahan data. Dalam menjalankan sebuah codingan, kita bisa menekan tombol Shift plus Enter atau dengan klik Run di atas ini. Dalam pengolahan data, hal pertama yang kita lakukan adalah import library. Di sini, kita menggunakan library Pandas untuk membaca dan memanipulasi data. Nanti, kita gunakan untuk operasi matematik yang bekerja di balik layar. Seaborn kita gunakan untuk visualisasi statistik agar data lebih menarik dan informatif. Nah, di sini kita juga menggunakan library word cloud untuk membuat visualisasi dalam bentuk teks. Kita akan menginstalnya secara manual di dalam Jupyter Notebook. Lalu kita juga menggunakan library matplotlib untuk membuat visualisasi dasarnya, dan kita menggunakan library scikit-learn untuk membantu membuat linear regression dan memprediksi data. Selanjutnya, kita akan membaca data kita menggunakan fungsi read CSV. Lalu kita akan menyimpan data kita menggunakan variabel df. Di sini akan terlihat gambaran kasar dari data kita dalam bentuk data frame. Setelah itu, kita akan melihat informasi dari data kita dengan menggunakan fungsi info. Fungsi info akan menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Kita memiliki 8 kolom dan 1.067.371 baris. Kita juga bisa melihat tipe dari datanya di sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan cek apakah data kita memiliki baris yang kosong dengan menggunakan fungsi isNaSum. Di sini dapat kita lihat untuk kolom customer ID dan kolom description masih memiliki baris yang kosong. Kita akan membuangnya dengan menggunakan fungsi dropNav. Dengan cara, kita timpa variabel df dan kita pasangkan variabel dropNav atau fungsi dropNav. Selanjutnya, kita akan panggil variabel df. Di sini terlihat seharusnya data kita sudah terbebas dari baris yang kosong. Kita bisa mengeceknya kembali menggunakan fungsi isNaSum. Dan ya, baris yang kosong sudah dibuang oleh fungsi dropNav. Selanjutnya, kita akan melihat statistik deskriptif dari data kita dengan menggunakan fungsi df_describe. Dengan menggunakan fungsi ini,
Kita akan melihat kolom yang memiliki baris berupa angka akan diperlihatkan statistiknya, seperti count, min, dan lain-lain. Kita fokus pada kolom quantity di sini, bahwa dia memiliki nilai minimum yang berupa bilangan negatif. Pada data penjualan, kuantitas pengorderan tidak mungkin bernilai negatif. Oleh sebab itu, kita dapat mengecek datanya terlebih dahulu. Kita akan memanggil kolom quantity pada rentang yang di bawah 0. Di sini terlihat nilai quantity yang bernilai negatif memiliki huruf C pada kolom invoice, yang berarti cancellation atau barang return. Pada pengolahan ini, saya memutuskan untuk tidak memakai barang return. Kita bisa memfilter datanya dengan menggunakan fungsi log. Kita hanya memakai data yang berada di atas 0. Lalu kita panggil variabelnya. Seharusnya kita sudah memiliki nilai minimum yang positif. Dapat kita cek menggunakan fungsi data frame agar lebih spesifik. Kita akan melihat statistik deskriptif dari kolom quantity. Dan benar, untuk nilai minimum dari quantity sudah bernilai positif. Kita akan melanjutkan pengolahan berikutnya. Dalam analisis data retail, elemen waktu sangatlah vital untuk melihat tren penjualan. Misalnya di sini, kita ingin melihat berapa jumlah pemesanan yang dilakukan untuk setiap bulannya. Oleh sebab itu, kolom invoice date harus bisa dibaca oleh mesin. Dikarenakan format dari kolom invoice date berupa objek, maka kita harus menggantinya terlebih dahulu menjadi format time series, contohnya date time. Kita menggunakan fungsi dari pandas. Lalu kita buat variabel baru bernama monthly order DF. Kita set indeksnya terlebih dahulu. Setelah itu, karena kita akan mengambil pemesanan untuk setiap bulannya, kita menggunakan resample M atau month. Dan akan mengambil number of unit dari kolom invoice. Setelah itu kita panggil variabelnya kembali. Nah, di sini kita lihat untuk total pemesanan yang dilakukan pada bulan 12 tahun 2009 adalah 1.512. Dan kita bisa melihat untuk data-data yang lain. Selanjutnya, sebelum kita membuat keputusan, kita cek terlebih dahulu rentang data kita. Dan kita akan mencetak nilai minimum dan maksimum dari tanggalnya. Dengan cara kita buat terlebih dahulu variabel baru bernama invoice dates. Kita gunakan fungsi log. Lalu kita akan membuat indeks barisnya dimulai dari tanggal pertama. Lalu untuk indeks kolomnya kita ambil dari invoice date. Setelah itu kita print min date dan max date-nya. Untuk nilai dari min date sendiri diisi dengan variable invoice dates yang menggunakan fungsi min. Lalu untuk nilai dari max date-nya diisi dengan variable invoice dates yang menggunakan fungsi max. Di sini dapat diketahui bahwa pemesanan pertama kali dilakukan pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2009 dan juga diakhiri pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2011. Dikarenakan data pada bulan 12 hanya tersedia untuk 9 hari, sedangkan data-data kita tersedia untuk 1 bulan penuh, ini membuat data kita menjadi tidak sebanding. Oleh karena itu, kita bisa menghapus atau tidak memasukkan data pada tanggal sekian. Dengan cara
kita membuat DF baru menggunakan fungsi log, dan kita ambil data pada kolom invoice date dengan rentang di bawah dari tanggal pertama di bulan terakhir. Lalu kita panggil variabel df-nya kembali. Lalu kita akan cek apakah data ini masih ada atau tidak, dengan cara memanggil variabel monthly order df kembali. Baik, untuk data kita sekarang diakhiri pada bulan 11 tahun 2011. Dan kita bisa bilang bahwa data kita sudah apple to apple. Selanjutnya, kita bisa cek statistik deskriptif dari kolom quantity kembali. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah baris di kolom quantity sudah tersisa 788.315 baris. Kita akan cek data ganda atau data duplikat yang dimiliki oleh data kita dengan cara menggunakan fungsi data frame. Nah, di sini ditampilkan bahwa data kita memiliki data duplikat sebanyak 25.847 baris. Oleh sebab itu, kita harus menghapusnya. Dengan cara kita timpa variabel df dengan variabel df yang sudah digunakan fungsi drop duplicates. Baik, sekarang jumlah baris dari data kita tersedia 762.468 baris. Selanjutnya kita akan cek apakah data duplikatnya sudah benar-benar bersih atau belum. Di sini dilihat bahwa data kita sudah bersih dari data duplikat. Selanjutnya, kita akan melihat data outlier yang dimiliki oleh data kita. Apa itu data outlier? Dalam distribusi data, tentunya ada data yang secara signifikan menyimpang dari mayoritas data lainnya. Bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Untuk menceknya, kita menggunakan metode statistik sederhana, yaitu interquartile range, dengan cara mengurangkan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kita definisikan dulu apa itu kuartil pertama, yaitu ketika df quantity dinilai 0,25. Lalu untuk kuartil ketiga, kita salin kode yang di atas di kuantil 0,75. Selanjutnya kita definisikan interkuartil tadi, yaitu Q3 dikurang Q1. Lalu, dikarenakan tadi saya bilang ada lebih rendah dan lebih tinggi, otomatis kita harus membuat batasan rendah dan batasan tinggi, yaitu batas bawah dan batas atas. Pertama kita buat untuk batas bawahnya. Batas bawahnya adalah nilai ketika Q1 dikurang 1,5 dikali interkuartil. Untuk batas atasnya, kita definisikan yang sama. Diganti menjadi Q3. Dan ini menjadi tambah. Selanjutnya, kita buat definisi untuk outlier rows-nya. Jadi outlier rows atau baris outlier adalah ketika df pada kolom quantity itu lebih kecil daripada lower bound. Lalu, ketika df pada kolom quantity lebih besar daripada upper bound. Selanjutnya akan kita tampilkan outlier produknya. Kita ambil outlier rows-nya atau baris outlier dari kolom stock code. Lalu kita hitung jumlah baris outliernya. Dan mengambil 10 data teratas.
Nah, di sini kita lihat bahwa stock code pada kode 85123A memiliki data outlier sebanyak 970 data. Tapi karena di sini data. Lalu, kita juga bisa melihat baris outlier berdasarkan kolom yang lain. Dengan cara kita mengganti stock code menjadi misalnya kolom description. Nah, dengan ini kita bisa melihat barang apa yang memiliki jumlah outlier sebanyak 970 data, yaitu white hanging heart tea light holder. Untuk data penjualan, outlier itu merupakan informasi yang dibutuhkan. Namun, untuk data-data yang lain selain penjualan, outlier ini dianggap sebagai perusak statistik data, dikarenakan banyak data yang lebih rendah dan banyak data yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita tidak akan menghapus data outlier pada data ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambah atau mengurangi baris dan kolom. Contohnya di sini, saya akan menambahkan kolom kategori. Di sini, saya membuat fungsi kategoris produk yang berfungsi untuk menerima input berupa teks, lalu mengembalikannya ke label kategori. Selanjutnya, ada juga fungsi yang di bawahnya untuk menormalisasi teksnya. Jadi dia akan mengubah input menjadi string dan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu dibuat di sini, jika ada kata back, index, atau kata pouch, index, dia akan dimasukkan ke dalam kategori bags. Kita bisa membuat untuk kategori yang lain dengan cara menyalin kode yang sudah ada. Kita buat di sini, jika ada kata shirt dan t-shirt, kita masukkan ke dalam kategori clothing. Jika ada kata mug dan cup, kita masukkan ke dalam kategori drinkware. Jika ada kata bracelet atau necklace, kita masukkan ke dalam aksesoris. Lalu jika ada kata toy, kita masukkan ke dalam kategori toys. Dan jika ada gift, kita masukkan ke dalam kategori gift item. Lalu, kita buat juga jika tidak ada di keenamnya, maka kita masukkan ke dalam kategori other. Selanjutnya, kita definisikan untuk kolom kategori sendiri, yaitu ketika kolom description di-apply baris-barisnya ke dalam fungsi kategoris produk. Lalu kita akan menghitung jumlah baris dari kolom kategori. Nah, di sini dapat kita lihat untuk baris dari kolom other atau kategori other itu sekitar 655.000 baris. Dan kita bisa lihat untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat informasi dari dataset kita. Baik, sekarang dataset kita memiliki total 9 kolom dengan menambah kolom kategori. Kita juga bisa melihat dalam bentuk data frame. Tersedia kolom kategori di sebelah kanan. Setelah itu, kita akan menyimpan dataset kita yang sudah bersih ke dalam bentuk CSV.
Lalu jangan lupa untuk tidak memasukkan indeksnya. Baik, di sini kita akan lanjut ke data visualization atau visualisasi data. Jadi untuk visualisasi data kali ini kita akan memunculkan heat map, line chart, bar chart, scatter plot, dan juga word cloud. Nah, di sini kita akan memunculkan heat map terlebih dahulu. Kita buat markdown-nya. Itu adalah heat map. Nah, jadi fungsi heat map ini adalah kita mencari variabel dependent ataupun variabel terikat yang akan dipakai untuk memvisualisasikan chart-chart berikutnya. Jadi variabel dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi nantinya oleh beberapa variabel independen. Nah, di sini untuk membuat heat map kita akan memilih kolom yang berupa angka terlebih dahulu. Kita buat numerical data, select atau kita pilih tipe data yang berupa angka. Input number. Nah, di sini kita pilih kolom-kolom yang berupa angka, karena untuk membuat heat map itu kita hanya bisa berupa input data types yang berupa number ataupun angka. Selanjutnya kita akan membuat matriks korelasinya. Kita buat correlation matrix. Itu adalah numerical data.core. Nah, core ini adalah correlation. Selanjutnya kita akan menampilkan korelasinya dengan menggunakan command print. Kita print correlation matrixnya. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul 3 variabel yang berupa angka. Yang pertama itu ada quantity, price, dan juga customer ID. Namun, seperti yang kita tahu kalau customer ID itu kan merupakan identitas dari setiap konsumen. Jadi kita tidak bisa menggunakan customer ID ini sebagai variabel independen ataupun variabel dependen. Nah, untuk dua ini, mana sih yang merupakan variabel dependen? Nah, di sini kita dapat menyimpulkan kalau quantity ini merupakan variable dependent. Kenapa? Karena quantity itu kan adalah jumlah barang atau jumlah permintaan produk. Sedangkan price ini adalah harga barang. Karena data kita itu berupa online retail, maka quantity ini merupakan variable dependent kan. Karena ketika harga itu naik, maka permintaan barang atau quantity itu akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga itu semakin turun, maka permintaan barang itu kan semakin naik. Nah, berarti quantity ini dipengaruhi oleh si price. Oke, selanjutnya kita akan membuat heat map dari matriks korelasi yang telah kita dapat. Kita menggunakan PLT figure. Kita buat ukurannya itu 10 dikali 8 inci. Kemudian sns.heatmap. Nah, sns ini merupakan library Seaborn yang telah kita import di awal. Kita pakai correlation matrix. Di map kita beri warna full warm. Kemudian a not true. Nah, ini tuh artinya kita menampilkan nilai korelasi di setiap sel-selnya. Selanjutnya, titik 2F. Tanda petik lagi. Nah, ini artinya kita menampilkan angka dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita atur untuk line width atau tebal garisnya itu sebesar 0,5.
Komanya itu dibuat dalam titik ya, bukan koma. Kemudian kita enter sekali, kita beri judul di heat map-nya itu heat map korelasi. Lalu kita show atau kita tampilkan heat map yang telah kita buat. Nah, ini merupakan heat map korelasi yang telah kita buat. Nah, itu ada 3 variabel. Kalau misalnya ini di sebelah kanan ini adalah batang warna yang dapat kita gunakan sebagai panduan untuk melihat mana sih variabel yang paling berkorelasi. Jadi ketika warnanya itu semakin merah, maka korelasinya itu semakin tinggi dan sebaliknya ketika warnanya itu semakin biru, maka korelasinya semakin kecil. Nah, untuk yang merah itu ada di kolom price dan juga quantity. Dan karena customer ID juga telah kita diskualifikasikan karena itu merupakan identitas dari setiap customer, jadi kita tidak pakai itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke line chart ataupun diagram garis. Nah, jadi line chart atau diagram garis ini digunakan untuk melihat perubahan ataupun tren dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel dari dependent yang telah kita dapat di heatmap ini, yaitu quantity dan juga invoice date. Kita buat dulu markdown-nya, itu adalah line chart. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita mengelompokkan terlebih dahulu. Kita buat df kurung siku, variabel independen yang akan kita gunakan adalah invoice date, kurung siku lagi, sama dengan pd to date time. Invoice date. Nah, jadi di sini kita mengubah si kolom invoice date itu menjadi format tanggal ataupun date time, seperti bulan, tahun, dan lain sebagainya. Kemudian kita enter sekali, kita buat data frame-nya itu kita beri nama df1, sama dengan kita kelompokkan menggunakan komen group by invoice date kurang siku period. Nah, jadi di sini kita mengelompokkan invoice date-nya itu ke dalam periode bulan. Jadi M ini adalah month, kita mengelompokkan tanggalnya itu berdasarkan bulan. Kemudian kurung siku quantity dot sum dot reset underscore index. Nah, jadi sum-nya ini artinya kita menjumlahkan quantity dari setiap bulannya, kemudian kita mengubah hasil grup by-nya ini menjadi data frame biasa, maka kita menggunakan reset dot underscore index. Kemudian kita enter sekali, kita buat df1 invoice date sama dengan df1 as type. Nah, jadi di sini kita mengubah tipe data dari invoice date ini ke dalam tipe data eh, string ataupun teks, yaitu str.
Kemudian kita enter sekali dan kita panggil df1-nya. Nah, di sini sudah muncul pengelompokan invoice date dan juga quantity-nya berdasarkan bulan. Selanjutnya kita akan memunculkan langsung line chart-nya. Jadi di sini kita buat plt.rcparam kurung siku figure fixed size. Oh ya, jangan lupa tanda petik terlebih dahulu, kemudian tanda petik lagi, dan tutup kurung siku. Jadi kita di sini buat size-nya itu 30 dikali 10 inci. Kemudian enter plt.plot. Nah, plot ini kita gunakan untuk memunculkan si garisnya. Yang mau dimunculkan adalah df1 atau data frame yang telah kita beri nama di atas df1 dari invoice date. Dan juga untuk sumbu Y-nya kita akan memunculkan si quantity atau variable dependent yang telah kita peroleh dari heatmap. Quantity. Lalu kita beri warna, color, atau C, itu red, atau R. Kemudian tutup kurung. Lalu kita juga beri judul, plt.title-nya itu adalah total penjualan per bulan. Nah, di sini kita juga bisa beri ukuran pada font yang kita pakai. Font size-nya itu misalnya 20. Lalu untuk X label atau nama di sumbu X-nya itu kita buat X label bulan. Sama font size-nya kita buat 20 juga. Lalu untuk Y label atau nama di sumbu Y-nya itu adalah kuantitas. Font size-nya itu kita buat 20. Lalu kita munculkan line chart-nya dengan menggunakan PLT show. Nah, di sini line chart-nya itu sudah muncul dengan judul total penjualan per bulan. Di sumbu Y-nya itu adalah kuantitas dan sumbu X-nya itu adalah bulan. Nah, dari line chart ini kita dapat lihat kalau penjualan tertinggi itu ada di bulan 11 pada tahun 2011. Sedangkan penjualan terendah itu ada di bulan 2 tahun 2011. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan ke bar chart atau diagram batang. Kita buat dulu judulnya bar chart. Jadi, bar chart sendiri itu digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel description ataupun nama produk dan quantity atau jumlah produk. Langkah pertama itu kita kelompokkan dulu dan kita beri nama df2. Kita kelompokkan menggunakan group by. Variabel independennya itu adalah description dan variabel independen adalah description dan variabel dependennya itu adalah quantity. Sama .sum kita menjumlahkan quantity dan mengubah hasil group by-nya itu menjadi data frame biasa menggunakan reset underscore index. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita panggil df2-nya. Nah, ini sudah muncul kolom description dan juga quantity yang akan kita visualisasikan ke dalam bentuk bar chart. Namun sebelum itu kita akan memanggil atau kita akan memakai 10 kolom teratas saja dari kolom 2 variabel ini. Dan juga kita akan mengurutkannya dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil berdasarkan quantity. Nah, jadi kita copy saja baris pertama dari yang tadi.
kemudian kita paste, kemudian kita tambahkan dot sort atau urutan values nilai, buka kurung, enter. Kita urutkan berdasarkan quantity, quantity. Lalu ascending atau urutannya itu dari yang terbesar ke terkecil, maka kita bikin false. Kalau dari terkecil ke terbesar itu kita ascendingnya true. Kemudian kita enter dan kita akan memakai 10 data teratas saja. Ini kita menggunakan command head 10. Lalu kita panggil top 10-nya. Nah, di sini sudah muncul ya 10 angka teratas dari description dan juga quantity yang sudah diurutkan dari angka terbesar ke angka terkecil. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke visualisasi bar chart-nya. Seperti biasa kita gunakan PLT, RC params, kita atur size-nya. Gunakan figure fix size, kita beri ukuran 30 kali 10 inci. Lalu karena ini kita mau memunculkan bar chart, maka plt.bar. Variabel X yang akan kita pakai adalah top 10 dari description. Dan untuk variabel Y-nya itu adalah top 10 dari quantity. Lalu untuk warnanya kita buat warna biru. Lalu seperti biasa kita atur judulnya misalnya top 10 produk dengan penjualan tertinggi. Lalu untuk judulnya kita tanda petik, koma, untuk judulnya kita beri ukuran hurufnya 20. Selanjutnya kita buat PLT X label atau nama di sumbu X-nya itu adalah jenis produk. Untuk font size-nya 20 juga, kita copy saja. Lalu kita beri nama pada sumbu Y. Itu adalah jumlah. Sama font size-nya 20. Nah, di sini kita akan merotasi nama dari X label dan juga Y labelnya. Maka kita pakai X6. Kita buat rotation atau putarannya itu sebesar 45 derajat. Sedangkan untuk Y-tix atau di sumbu Y-nya itu kita putar sebesar 90 derajat. Lalu kita munculkan bar chart-nya. Nah, ini dapat kita lihat di sumbu Y-nya itu, sumbu X-nya itu sudah diputar sebesar 45 derajat, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu sudah diputar sebesar 90 derajat. Nah, ini sudah diurutkan dari produk dengan penjualan tertinggi sampai ke terendah. Itu tertinggi itu ada pada produk World War II Gliders. Dan yang paling sedikit itu ada di Pack of 72 Retro Sport Cases. Nah, ini berdasarkan 10 data teratas. Selanjutnya kita akan lanjut ke pie chart atau diagram lingkaran. Kita buat dulu judulnya pie chart. Nah, jadi pie chart ini digunakan untuk melihat proporsi ataupun persentase. Nah, untuk pie chart ini kita akan menggunakan variabel country dan juga quantity. Jadi kita akan melihat di negara mana sih yang menyumbang paling besar persentase dari penjualan produk. Seperti biasa, kita akan mengelompokkan dulu. Kita buat di F3. Kita group by country. Ini adalah variabel X yang akan kita pakai. Dan untuk variabel Y-nya itu adalah quantity.
Seperti biasa, kita jumlah kuantitinya, kemudian kita reset index. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengurutkan kuantitinya. Maka kita pakai sort underscore values. Buka kurung, kita enter, diurutkan berdasarkan quantity. Quantity. Nah, di sini kita urutkannya juga sama, ascending false. Artinya kita urutkannya itu berdasarkan yang terbesar ke terkecil. Lalu kita panggil df3-nya. Nah, di sini sudah muncul country dan juga quantity yang sudah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini kita dapat lihat ya, kalau quantity yang paling banyak itu daripada United Kingdom. Selanjutnya kita munculkan saja langsung untuk pie chart-nya. Sama, kita gunakan PLT RC Param. Kita buat font size atau ukuran tulisannya itu sebesar 7. Lalu kita enter. Untuk PLT figure-nya itu kita buat ukurannya sama dengan 8 kali 8 inci. Lalu untuk radius atau jari-jari dari pie chart-nya itu kita buat 2. Lalu patches, text, auto text. Nah, ini untuk membuat pie chart-nya sama dengan plt.py. plt.py kita masukkan variabel dependennya yaitu quantity, lalu tutup kurung siku, koma, labels. Labelsnya itu kita buat country. Nah, jadi labels country ini artinya kita memberi label di setiap irisan dari pie chart-nya itu berdasarkan negara. Lalu kita atur untuk start angle-nya. Start angle-nya itu adalah 45. Artinya kita memutar pie chart-nya itu sebesar 45 derajat agar tampilannya itu lebih rapi. Jadi sebenarnya untuk angka ini itu disesuaikan lagi ke berapa banyak data yang kita pakai. Koma, dan 1.1f. Nah, ini tuh adalah komen yang digunakan untuk menampilkan persentase di mana di belakang komanya itu kita hanya pakai satu angka di belakang koma. Lalu tanda petik lagi, koma, radius sama dengan radius. Karena tadi kita sudah buat radiusnya itu 2. Jadi ketika kita buat radius sama dengan radius, maka radiusnya itu otomatis menjadi 2. Lalu tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita akan menghitung persentasenya secara manual. Jadi kita buat percentage, kurung siku, F, kurung kurawal, titik 2, titik 1 F. Kurung kurawal lagi, persen. Dari kurung kurawal, country, kurung kurawal lagi. Tanda petik. Nah, jadi di sini, ini kita membuat teks. T atau percentage-nya itu sama dengan 1F. Jadi 1F ini artinya akan ada satu angka di belakang koma. Lalu for P, koma, country in zip, buka kurung df3, dari
quantity dibagi dengan df3 quantity dot sum dikalikan dengan 100, df3 quantity, tutup kurung, tutup kurung. Nah, jadi for pay country in zip artinya kita melakukan looping atau perulangan perhitungan untuk setiap pasangan persentase dan juga negaranya. Nah, ini zip ini artinya kita menggabungkan antara persentase itu, nama negaranya, jadi hasilnya itu dapat berupa persentase dan juga nama negara, misalnya 20% United Kingdom, seperti itu. Lalu ini adalah perhitungan untuk persentasenya itu, yaitu kita menghitung persentase kuantiti tiap negara terhadap total keseluruhan dari kuantitinya. Kemudian di akhir kita buat df3 kuantiti. Nah, di akhir itu kita buat df3 country. Nah, artinya itu ini adalah daftar nama negara yang akan disesuaikan dengan masing-masing dari kuantitinya. Selanjutnya kita akan membuat legend. Nah, legend itu adalah seperti kotak informasi dari setiap warna pie chart yang merepresentasikan negara dan juga berapa besar sih persennya. Jadi kita buat plt.legend percentage percentage equal to sama dengan 1,1. Block atau location-nya itu di upper left. Nah, untuk font size atau ukurannya itu kita buat 7. Nah, jadi pages ini adalah warna pie. Pages ini adalah warna pie. Percentage adalah teks dari legendanya atau legendnya. Kemudian ini artinya legendnya itu akan diletakkan di luar grafik. Nah, location-nya itu di upper left. Dan untuk font size-nya itu adalah 7. Nah, yang terakhir kita akan memunculkan pie chart-nya. Nah, ini merupakan hasil dari pie chart yang telah kita buat. Nah, ini adalah legend yang kita maksud tadi. Nah, dari pie chart ini kita dapat lihat kalau si United Kingdom ini adalah memiliki persen yang paling besar, yaitu sebesar 80,9%. Artinya United Kingdom ini adalah negara yang penjualannya itu paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke scatter plot. Kita buat judulnya scatter plot. Nah, di sini seperti biasa kita akan menggrup atau mengelompokkan datanya terlebih dahulu. Dan untuk variabel independen dan juga dependennya itu, khusus untuk scatterplot, kita akan menggunakan hasil dari heatmap yang memiliki korelasi paling tinggi. Nah, kita lihat ke heatmap-nya. Tadi kan customer ID sudah kita tidak pakai. Nah, untuk quantity dan juga price itu korelasinya itu sebesar minus 0,01. Maka variabel dependennya itu adalah quantity dan juga price itu adalah variabel independent. Kita pakai di scatter plot ini. Maka kita buat df5, kita group by variabel x-nya itu adalah price. Ya, price-nya itu huruf besar karena di tabelnya seperti itu. Lalu untuk variabel y-nya itu adalah quantity atau variabel dependent. Sum
dot reset underscore index. Jadi sebenarnya scatter plot ini kita gunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel ini. Kita mau lihat nih persebaran datanya itu negatif atau positif. Kita lanjut, kita urutkan datanya itu berdasarkan quantity. Kita urutkannya itu sama dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini kita akan menggunakan top 100 atau 10 data teratas saja. Makanya kita buat df5.head itu 100. Lalu kita panggil datanya. Nah, ini adalah price dan juga quantity 100 data teratasnya. Selanjutnya kita akan memunculkan scatter plot-nya. Sama kita atur, oh ya, jangan lupa tanda petik figure fixed size. Kita buat ukurannya 6 dikali 6 inci. Lalu, karena kita mau memunculkan scatter plot, maka kita buat scatter. Untuk variabel X-nya, itu kita pakai top 100 dari price. Lalu untuk variabel Y-nya itu adalah top 100 dari quantity. Lalu, kita beri judul berupa harga versus jumlah produk. Font size-nya kita buat 15. Kita buat X label, itu adalah harga, sama font size-nya 15 juga. Lalu untuk Y label, kita buat, itu adalah jumlah produk. Jangan lupa tanda petik. Lalu kita munculkan menggunakan PLT show. Nah, ini adalah visualisasi dari scatter plot antara harga dan juga jumlah produk. Nah, dari persebaran datanya ini sebenarnya kita sudah bisa lihat kalau jumlah produk dan harga ini adalah hubungannya negatif atau semakin tinggi price maka semakin rendah quantity dan juga sebaliknya. Namun kita akan mencari hubungannya lebih akurat itu nanti di linear regression. Selanjutnya kita akan ke visualisasi terakhir yaitu word cloud atau awan kata. Kita buat dulu word cloud. Word cloud. Nah, jadi word cloud ini adalah awan kata yang digunakan untuk melihat kata ataupun kategori yang paling sering muncul berdasarkan besar dari angka yang ada. Nah, jadi di sini saya akan langsung memunculkan word cloud-nya. Jadi di sini word cloud itu tidak perlu adanya dua variabel, jadi hanya satu variabel saja. Dan kita tidak perlu mengelompokkan datanya, seperti chart-chart sebelumnya. Di sini kita buat teks sama dengan tanda petik, titik, join, di add. Nah, untuk word cloud yang akan kita visualisasikan adalah kategori ataupun kolom yang telah kita tambah sebelumnya. Drop. Nah, jadi di sini kita menggabungkan seluruh data pada kolom kategori ini menjadi satu teks yang panjang, dipisahkan dengan spasi. Lalu kita drop untuk menghilangkan nilai yang kosong, jadi kita nggak pakai. Selanjutnya, jangan lupa tutup kurung sekali lagi.
Selanjutnya, word cloud sama dengan word cloud dengan kita buat ketebalannya, lebarnya itu adalah 800 dan juga panjang ataupun tinggi itu adalah 400, koma, untuk background atau warna latar belakangnya itu background color itu adalah putih, kita buat white. Ini adalah sama dengan tutup kurung, kita generate text. Nah, generate text ini artinya kita menghasilkan word cloud dari teks di kategori tersebut. Nah, selanjutnya kita buat plt.figure size atau ukuran chartnya itu adalah 8 dikali 5 inci. Oh, sorry. Lalu plt.imshow ini kita menambahkan word cloud, buka kurung, word cloud itu interpolation bilinear. B-nya huruf kecil, tutup kurung. Nah, jadi ini kita menampilkan word cloud sebagai gambar, kemudian interpolation bilinear ini artinya kita membuat tampilannya itu lebih halus atau smooth. Lalu seperti biasa kita beri judul, plt title, word cloud, kategori produk. Dan kita buat font size sebesar 15. Lalu plt exit off. Nah, artinya itu kita menghilangkan sumbu X, garis sumbu X dan garis sumbu Y. Jadi kita fokusnya ke word cloud-nya aja. Selanjutnya kita akan menampilkan word cloud-nya. Nah, di sini terdapat error. Kita lihat dulu errornya itu di mana. Nah, errornya itu adalah di bilinear. Jadi bilinear itu L-nya hanya 1. Nah, di sini sudah muncul word cloud dari kategori produk. Nah, dari yang kita lihat, kategori produk yang paling banyak dijual itu adalah bags. Kenapa? Karena ukuran tulisannya itu paling besar, sedangkan yang paling kecil ini, yang hampir tidak kelihatan, itu adalah kategori produk yang penjualannya itu paling sedikit. Nah, kalau misalnya nih ukuran bags dan juga drinkware itu sangat beda tipis dan membuat kita bingung nih mau pilih kategori produk yang mana. Nah, itu kita dapat menambah informasi statistik dari setiap kategorinya itu di luar word cloud ini. Jadi kita lihat nih, sebenarnya bags ini tuh terjual itu berapa banyak. Kemudian drinkware itu ada berapa banyak. Nah, di sini kita akan menambahkan informasi statistik di word cloud ini. Caranya itu kita copy terlebih dahulu 2 teks ini. Kemudian kita enter, kita akan menghitung jumlah kategorinya, yaitu kategori count. Sama dengan kategori
dot value counts. Jadi kita menghitung si kategori ini. Selanjutnya kita buat figure-nya, PLT figure, fixed size. Yaitu kita buat 15 dikali dengan 8. Nah, untuk subplot, kita buat PLT subplot. Jadi ini adalah posisi dari si word cloud-nya itu. Ini adalah subplot pertama yang akan kita pakai. Itu adalah 1,2,1. 1. Nah, artinya itu satu baris, dua kolom, posisinya kiri. Oke, next. Kita copy aja yang ini. Untuk membuat tampilannya itu lebih halus. Kemudian untuk judul dan juga judulnya itu kita tambahkan dengan jumlah per produk atau per kategori. Oke, basisnya juga off, artinya kita tidak perlu garis sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita akan mengatur subplot yang kedua. Oke, ini kita mengatur subplot untuk si jumlah kategorinya di sebelah kanan. Makanya kita buat 1, 2, kita ubah 1 ini menjadi 2, karena di sebelah kanan. Artinya di sebelah kanan. Kemudian sama juga untuk garisnya akan kita hilangkan. Lalu kita tambah text count. Text itu sama dengan tanda petik garis miring n, tanda petik dot join. Jadi n ini adalah kita membuat baris baru, kemudian buka kurung, kurung siku f. F ini adalah command untuk membuat string atau teks. Kurung kurawal, kategori. Jadi kategori ini adalah bentuk teks. Titik 2, kurung kurawal lagi, count. Data itu count. Kemudian tanda petik for kategori count in kategori count. Dot item. Tutup kurung, tutup kurung. Nah, jadi for kategori count in kategori count item ini merupakan komen looping atau perulangan untuk setiap kategori dan juga jumlahnya. Selanjutnya, kita enter dan kita buat plt.text. Yaitu 0.1, 0.8. Artinya 0,1 dan 0,8. 0,1 ini adalah X dan 0,8-nya itu adalah Y. Jadi posisi teksnya itu nanti di mana gitu. 0,1 ini artinya teksnya itu sedikit dari kiri, 0,8 teksnya itu diletakkan cukup atas. Koma, kita akan memunculkan teks count-nya. Kemudian kita atur tulisannya itu sebesar 10 dan vertical alignment. Sama dengan tutup kurung.
Nah, artinya kita akan, teksnya itu akan mulai ditulis dari atas ke bawah, kemudian PLT show, lalu kita run. Nah, jadi yang membedakan ini sama ini itu adalah tambahan informasi statistik dari si, eee, word cloud-nya. Kalau misalnya ukuran teksnya itu perbedaannya tuh sedikit. Nah, membuat kita bingung mau memilih mana sih kategori produk yang lebih banyak gitu. Nah, di sini kita lihat teksnya itu adalah 68.900 sekian-sekian dan drinkware-nya itu adalah hanya 25.000 sekian-sekian. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan kalau si bags-nya ini lebih banyak terjual dibandingkan dengan drinkware. Nah, tadi kan untuk kategori produk yang kita tidak kategorikan itu kita masukkan ke si others kan. Nah, kenapa others ini tidak muncul di, word cloud ini? Karena si other ini jumlahnya itu sudah sangat banyak, yaitu 655.000. Nah, kalau dibandingkan dengan kategori selanjutnya itu hanya 68.000 sekian-sekian. Nah, others ini otomatis tidak dimasukkan ke word cloud karena si word cloud ini sudah mendeteksi kalau others itu bisa menjadi stop words. Yang dapat, menghambat untuk kategori-kategori lainnya itu muncul. Makanya, tidak dimunculkan karena jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke linear regression. Nah, yang pertama kita buat dulu markdown-nya, linear regression. Nah, jadi linear regression ini kita gunakan untuk mencari hubungan antara variabel dependent dan independent yang telah kita visualisasikan ke dalam bentuk scatter plot tadinya. Apakah variabel itu memiliki hubungan positif ataupun negatif dalam bentuk garis lurus. Jadi ketika garisnya itu semakin naik, maka itu disimpulkan hubungannya positif. Kalau garisnya itu turun dari sebelah kiri ke kanan, itu artinya variabelnya itu memiliki hubungan yang negatif. Nah, untuk linear regression sendiri itu memiliki, model ataupun rumus. Kita langsung saja masukkan rumusnya, kita definisikan sebagai linear regression function. Untuk rumusnya itu, variabel yang kita pakai itu adalah X, Y, dan juga B. Nah, ini adalah X, Y, B ini kita gunakan untuk, mencari data prediksi nantinya. Lalu, Y hat atau si linear regression kita masukkan rumusnya yaitu adalah W dikali dengan X ditambah dengan B. Nah, ini adalah rumus dari mencari prediksi linear regresi. Kemudian kita return Y hat-nya. Return ini artinya kita mengembalikan hasil perhitungannya. Kemudian kita run. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus dari cost function. Nah, cost function ini kita gunakan untuk mencari seberapa besar error yang dari hasil prediksi kita. Jadi ketika cost function nilainya itu kecil, maka artinya prediksi kita itu sudah mendekati akurat atau sudah bagus. Tapi ketika cost function nilainya itu besar, artinya error-nya kita itu masih banyak. Jadi, model prediksi kita itu masih bisa dikatakan jauh dari akurat, seperti itu. Kita masukkan, kita definisikan cost function. Nah, untuk rumus cost function sendiri itu adalah membutuhkan input berupa X, Y, W, dan B. M sama dengan X.shape 0. Nah, ini artinya
kita menghitung berapa banyak data yang kita punya. Misalnya kalau ada 5 orang maka M-nya itu 5, seperti itu. Lalu total cost sama dengan 0. Artinya kita mulai perhitungannya itu dari 0, lalu for I in range M. Ini artinya kita melakukan perhitungan untuk setiap data satu persatu atau looping. Kita masukkan rumus dari FWB. FWB ini adalah sama juga dengan Y hat ini, yaitu W dikalikan dengan X untuk setiap data I ditambah dengan B. Lalu untuk rumus cost-nya sendiri itu adalah FWB atau Y hat dikurangi dengan YI atau nilai aslinya. Tutup kurung kita pangkatkan 2. Rumus ini tuh kita menghitung selisih dari hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Lalu total cost tambah sama dengan artinya kita menambahkan semua nilai kesalahan atau cost ini ke dalam total cost. Lalu untuk rumus akhirnya itu total cost sama dengan si total cost dibagi dengan 2 dikali M. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung cost function dengan MSE atau mean square error. Jadi hasil dari errornya itu kita pangkat 2. Return total cost. Kita mengembalikan hasil perhitungannya. Kemudian kita run. Baik, setelah itu kita akan menginput dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita pakai top 100 saja. Kita munculkan, kemudian kita akan mengubah data frame menjadi bentuk array. Jadi data frame itu artinya seperti ini, dalam bentuk tabel dia. Sedangkan array itu adalah dia disusun berurutan. Nah, kenapa kita perlu ubah ke array? Karena Python ini tidak bisa menghitung teks atau tabel yang berlabel. Makanya harus diubah ke array, karena mereka hanya mengerti angka-angka dengan struktur yang berurutan. Jadi kita ubah satu-satu, kita ubah si price top 100 dari price to numpy as type float. Jadi float ini adalah angka dalam bentuk desimal. Sama juga kita akan melakukan yang sama untuk si quantity. Top 100 dari quantity to numpy as type float. Nah, selanjutnya kita akan print. F ini untuk memunculkan teks. Kita akan munculkan nilai dari size adalah titik 2, garis miring N untuk membuat baris baru, kurung kurawal size. Kurung kurawal, tanda petik, tutup kurung. Sama kita akan copy saja untuk price ini ke quantity. Nilai dari quantity adalah kita ubah quantity. Jadi setelah kita ubah ke bentuk array, kita munculkan. Nah, ini sudah ke dalam bentuk array. Nah, terlihat perbedaan dari bentuk data frame ke dalam bentuk array. Nah, setelah kita ubah ke bentuk array, kita akan menguji atau mencari jangkauan dari variabel independen atau si price. Nah, untuk mencari jangkauan itu adalah nilai maksimum max dari price dikurangi dengan nilai minimum sama dengan min dari price. Lalu kita masukkan rumus dari jangkauan range min max
sama dengan nilai maksimum price dikurangi nilai minimum price. Lalu kita print atau kita munculkan teks berupa jangkauan nilai price adalah kurung kurawal, kita akan memunculkan nilai dari range min max, hasil jangkauannya. Nah, diperoleh kalau jangkauan nilai dari price itu adalah 12,75. Artinya angka ini cukup besar. Makanya kita harus menormalisasikan terlebih dahulu. Jadi jangkauannya itu tidak terlalu besar dan cost function kita itu akan semakin kecil. Sehingga nilai prediksi yang akan kita munculkan itu lebih akurat. Namun sebelum kita normalisasikan, kita akan munculkan terlebih dahulu visualisasi dari si scatter plot antara price dan juga quantity. Untuk variabel X-nya adalah price, variabel Y adalah quantity, dan untuk marker itu kita buatnya dalam bentuk O. Jadi nanti persebaran datanya itu berbentuk bulat atau seperti O. Lalu untuk warnanya kita buat warna merah saja. Lalu untuk judulnya kita buat price versus quantity. Lalu untuk X label atau di sumbu X-nya kita beri tulisan price tanda petik price in dollar kurung, dan untuk di Y itu kita buat quantity. Lalu kita munculkan scatter plot-nya. Nah, di sini ada error karena X label ini kita typo. Nah, ini adalah hasil scatter plot dari price dan juga quantity. Nah, kita balik lagi karena jangkauannya itu besar, maka di sini kita akan menormalisasikannya menggunakan z-score. Pertama, kita akan memasukkan dulu rumus dari si z-score. For X titik 2 mu sama dengan np.min dari X. Jadi ini kita menghitung nilai rata-rata dari X menggunakan np-min, kemudian kita simpan ke variabel mu. Sama juga untuk sigma, kita akan menghitung STD atau standar deviasi dari X dan kita menyimpannya ke si sigma ini. Kemudian untuk rumus Z itu adalah buka kurung X dikurangi dengan mu atau rata-rata, kemudian dibagi dengan sigma atau standar deviasi. Kemudian kita return semuanya, return Z, kita return mu, dan sigma. Nah, lalu kita akan memanggil fungsi z-score ini. Kita akan menormalisasikan si price atau variabel independennya. Maka price norm sebagai X-nya min rata-rata, STD standar deviasi sama dengan Z4 X. Jadi X-nya itu adalah price. Tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini kita akan menampilkan F, kita munculkan teks hasil normalisasi dari price adalah kita buat baris baru menggunakan garis miring N, akan kita munculkan price norm atau hasil price yang sudah dinormalisasikan. Lalu kita buat baris baru lagi, kita munculkan juga rata-rata dari price. Panggil min atau rata-rata, lalu buat baris baru lagi,
kita akan memunculkan si standar deviasi. Standar deviasi price adalah kita akan panggil si STD atau standar deviasi kurung kurawal, lalu tanda petik tutup kurung. Nah, ini sudah muncul hasil normalisasi dari price. Normalisasi itu artinya kita mengubah si price itu ke dalam skala yang sama, skala yang tidak terlalu jauh, makanya jangkauannya itu akan diperkecil. Hasil dari rata-ratanya itu adalah sekian dan standar deviasinya adalah sekian. Nah, setelah kita sudah normalisasi, coba kita visualisasikan ya hasil scatter plot-nya. Apakah ada perbedaan? Kita copy saja dari yang atas, lalu kita paste, lalu kita ganti variable price-nya ini menjadi variable price norm. Lalu price kita ubah judulnya normalization versus quantity. Ini juga kita tambah norm. Nah, sudah muncul scatter plot dari yang sudah dinormalisasikan. Kalau kita lihat sekilas itu tidak ada perbedaan. Namun ketika kita zoom, itu ada perbedaan di variabel X atau variabel independennya. Itu kan 0, 2, 4, 6. Sedangkan kalau yang sudah kita normalisasikan itu udah -1, 0, 1, 2. Artinya jarak dari satu titik ke titik yang lainnya itu semakin kecil. Nah, jarak kecil inilah yang akan kita pakai untuk mencari parameter W dan B untuk linear regression, sehingga keakuratannya itu semakin tinggi. Oke, kita langsung saja untuk menghitung parameter W dan B untuk mencari linear regression. Pertama, kita buat price norm reshape. Jadi kita ubah lagi ke dalam bentuk kolom. Sama dengan price norm underscore norm dot reshape. Reshape minus 1,1. Nah, ini artinya kita reshape ini kita gunakan untuk mengubah bentuk data price yang sebelumnya array ke dalam bentuk 2 dimensi atau data frame kembali. Karena skitlearn atau library untuk linear regression itu hanya menerima input berupa 2D atau 2 dimensi. Minus 1,1, kemudian kita buat reg itu adalah linear regression, lalu reg.fit price norm reshape, dan untuk variabel y-nya itu adalah quantity. Fit ini artinya modal yang akan menghitung nilai si W dan B yang paling sesuai dengan data. Maka kita pakai comment fit. Lalu untuk W final itu adalah reg dot coef atau coefficient underscore. Lalu untuk B final itu sama dengan reg dot intercept. Reg dot intercept underscore. Lalu kita akan print si W-nya itu berapa. Kita panggil W final. Kurung-kurung awal, tanda petik, tutup kurung. Dan untuk B-nya itu sama. B sama dengan kurung kurawal B final. Kurung kurawal, tanda petik, tutup kurung. Lalu kita juga akan print reg-nya. Atau linear regression-nya. Nah, di sini muncul kalau si W-nya itu adalah minus 29322 dan B-nya ini adalah sekian. Nah, parameter W dan B inilah yang akan dimasukkan ke dalam model regresi linear dan divisualisasikan ke dalam bentuk garis linear. Selanjutnya kita akan menghitung berapa sih linear regression dan juga cost function. Kita akan menghitung linear regression terlebih dahulu. Kita buat lreg sama dengan linear regression function. Ini untuk memanggil
rumus yang sudah kita masukkan di awal, inputnya itu adalah X yang sudah kita normalisasikan, W final, parameter W, dan juga parameter parameter B. Lalu kita print Rx-nya itu berapa. Nah, ini adalah angka-angka yang akan dimasukkan ke dalam linear regression nantinya. Dengan input berupa price norm, W final, dan juga B final. Lalu kita coba hitung ya, cost function kita itu berapa. Print, kita akan munculkan teks hasil cost function adalah titik 2 kurung kurawal cost function dari untuk input cost function sendiri itu adalah X, Y, W, dan B. Untuk X-nya itu adalah price norm, untuk quantity, untuk Y itu adalah quantity, dan W-nya itu adalah W final, dan B itu adalah B final. Kemudian tutup kurung kurawal, tutup kurung. Lalu kita run. Nah, hasil cost function ini adalah 1,6 kali 10 pangkat 10. Artinya, ini adalah tingkat error dari model prediksi kita yang sudah dinormalisasikan. Jadi ketika kita memasukkan cost function X-nya itu belum dinormalisasikan, nah, angka cost function-nya itu kan semakin meningkat. Makanya itulah gunanya normalisasi data. Untuk tingkat error kita itu semakin menurun. Nah, yang terakhir kita akan memvisualisasikan data hasil linear regression. Kita copy saja dari sini. Kita copy, lalu kita paste. Untuk price-nya kita tidak pakai yang normalisasi, karena tadi kita menggunakan normalisasi itu untuk mencari parameter W. Nah, parameter W-nya itu kita sudah pakai untuk mencari si linear regression ini. Makanya ketika kita visualisasikan, itu kita pakai price-nya saja. Kemudian markernya, juga kita untuk warnanya itu kita ubah jadi blue atau beige. Lalu untuk kita tambahkan untuk memunculkan garisnya itu, maka kita pakai plt.plot. Kita pakai price dan juga attract hasil linear regression. Untuk judulnya kita ganti saja menjadi linear regression. Lalu X labelnya kita ganti price saja. Untuk Y labelnya quantity, lalu kita show. Nah, ini adalah hasil dari linear regression. Ketika kita hanya memunculkan scatter-nya saja, kita masih sulit untuk mengkonklusikan kalau si price dan quantity ini punya hubungan positif atau negatif. Namun ketika kita memunculkan garisnya ini lama-kelamaan semakin menurun. Artinya, si price dan quantity ini memiliki hubungan yang negatif. Betul, karena ketika price itu naik, kuantitinya itu turun. Ketika price-nya itu turun, kuantitinya itu naik. Jadi bertolak belakang. Makanya hubungannya itu adalah negatif. Nah, ketika kita menggunakan norm tadi di sini, maka yang membedakannya itu hanya di skala dari si price. Sedangkan kan kita mau memunculkan nilai asli dari si price dan juga quantity untuk melihat si garis lurus ini. Nah, langkah terakhir kita akan menyimpan data hasil prediksi kita ke dalam CSV. Pertama, kita beri nama dfpredict untuk data prediksi kita. Data frame-nya kita ubah lagi ke dalam bentuk data frame. Karena kan kita mau simpan ke dalam CSV, karena itu harus dalam bentuk tabel. Kita ubah kurung kurawal, price, titik 2, kita ubah tipe data dari si price ini ke dalam bentuk float atau desimal. Lalu untuk quantity itu sama, kita akan menggunakan data erect
atau linear regression dan mengubah tipe datanya ke dalam bentuk integer atau bilangan bulat. Lalu coba kita panggil si df prediknya. Nah, ini adalah data frame dari price dan quantity yang telah kita prediksi tadi. Lalu kita akan menyimpan data prediksinya itu ke dalam CSV. Maka kita buat to CSV. Kita beri judul data CSV-nya itu adalah prediction online retail result .csv. Tanda petik, tutup kurung, kemudian kita run. Nah, ketika kita run, kita cek lagi di folder yang telah kita buat, sudah ada CSV baru atau file baru bentuk CSV dengan judul yang telah kita sesuaikan. Nah, baik, sekian untuk pemaparan materi dari modul ketiga yaitu modul Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah kita melihat hasil linear regression menggunakan Python, selanjutnya kita akan mencari linear regression menggunakan Excel Stat. Dan di akhir akan kita bandingkan hasil linear regression dari keduanya. Sebelum kita membahas lebih rinci mengenai Excel Stat, terlebih dahulu kita akan menyiapkan dataset yang akan kita masukkan ke dalam Excel Stat. Adapun hal yang harus kalian perhatikan di sini, dataset yang kalian gunakan untuk mencari linear regression menggunakan Excel Stat harus sama dengan dataset yang kalian gunakan untuk mencari linear regression menggunakan Python. Di sini, kita menggunakan dataset top 100 untuk linear regression menggunakan Python. Dan top 100 ini berasal dari data untuk mencari scatter plot. Jadi, kalian bisa menyesuaikan dengan dataset yang kalian miliki. Selanjutnya, kita akan menyimpan dataset top 100 ini dalam bentuk CSV. Dengan cara, kalian klik tombol di kanan untuk membuat sel baru, lalu kita masukkan fungsi toCSV. Kita bisa berikan nama dataset online retail 2. Lalu pastikan indeksnya kita tidak ambil dengan cara index false. Setelah itu kita shift enter. Jika sudah di shift enter, kita akan beralih ke software Excel Stat. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam tampilan menu Excel Stat. Jadi Excel Stat itu merupakan add-in atau fitur tambahan yang dimiliki oleh software Excel, yang dimana Excel Stat di sini sudah terintegrasi dengan interface dari Excel. Fungsi dari Excel Stat adalah untuk analisis statistik dari sebuah data secara lebih mendalam. Kita lihat pada bagian ribbon, Excel Stat memiliki berbagai fitur. Contohnya di sini ada preparing data untuk membersihkan data kita, lalu describing data untuk melihat karakteristik dari data kita, dan fitur yang paling akan kita gunakan adalah modeling data untuk melihat linear regression dari data kita. Lalu di sebelahnya ada menu uji statistik seperti correlation, parametric test, non-parametric test, yang dimana ini untuk kebutuhan uji hipotesis atau perbandingan sampel. Lalu ada time series yang digunakan untuk forecasting atau peramalan permintaan. Nah, untuk tutorial kali ini, kita hanya akan berfokus pada fitur modeling data. Selanjutnya, kita akan mengimport data kita terlebih dahulu dengan cara klik File, lalu Open, dan masukkan data yang sudah kita download. Nah, jika ada pop-up seperti ini, itu dikarenakan file CSV kita tidak match dengan format dari Excel Stat itu sendiri. Oleh sebab itu, kita bisa klik Yes, lalu kita klik Delimited, dan klik Next. Setelah itu kita sesuaikan, kita klik koma, maka akan dibatasi kolom dari dua variabel yang berbeda. Kita bisa klik Next, dan klik Finish. Nah, di sini data kita sudah ditampilkan bahwa kita memiliki data price dan quantity. Kita harus ingat bahwa kita
menggunakan quantity sebagai variabel Y dan price sebagai variabel X. Lalu, dikarenakan Excel stat tidak bisa membaca titik sebagai pembatas untuk bilangan desimal, oleh sebab itu kita harus menggantinya terlebih dahulu. Kita bisa menekan tombol Ctrl H dan mengganti titik menjadi koma. Lalu replace. Setelah diganti, baru kita akan masuk ke dalam fitur modeling data. Klik modeling data, dan klik linear regression. Selanjutnya, akan muncul pop-up untuk parameter yang bisa kita isi. Lalu, di bagian general, sebelum kita memasukkan beberapa parameter, terlebih dahulu kita mengaktifkan fitur advance untuk dapat menggunakan fitur-fitur tambahan. Lalu, kita akan mengisi parameter untuk variabel Y dari kolom quantity. Selanjutnya, untuk variabel X, kita ambil dari kolom price. Nah, di sini kita juga menceklis kolom pada variabel labels, dikarenakan tadi kita sudah mengambil baris pertama, yaitu berupa huruf. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam bagian outputs. Di sini, output yang kita perlukan untuk linear regression hanya descriptive statistics, lalu interpretation, dan juga kita akan melihat data prediction-nya. Selanjutnya, kita lihat pada bagian charts. Nah, di sini kita akan melihat visualisasi dari regression-nya. Untuk melihat visualisasi regression, kita perlu mengambil data dari predictions and residuals visualisasi. Oleh sebab itu, yang kita checklist adalah bagian regression charts, prediction and residuals, lalu confidence interval, dan summary charts. Selanjutnya, kita bisa klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa output yang sudah kita ambil, seperti summary statistics, terlihat nilai minimum, maksimum, min, dan standard deviation dari data kita. Yang paling vital di sini adalah tabel goodness of fit, yang dimana untuk membandingkan hasil linear regression dari Python dan hasil linear regression menggunakan Excel stat, itu kita bisa lihat dari nilai cost function-nya. Di Python kita menggunakan cost function dengan metode MSE atau mean squared error. Oleh sebab itu, kita akan menyamakan nilai MSE atau membandingkan nilai MSE yang ada pada Excel stat dan Python. Semakin kecil nilai MSE, maka semakin baik alat pengolahan data yang kita gunakan. Lalu di sini, untuk melihat cost function dari Python, kita bisa melihat codingan yang ini. Lalu kita bisa bandingkan dengan hasil dari Excel stat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat prediction and residuals. Di sini, kita bisa melihat nilai prediction yang dihasilkan oleh Excel stat. Dan kita bisa membandingkan dengan data yang dihasilkan oleh Python. Selanjutnya, untuk visualisasinya, kita bisa melihat regression of quantity charts-nya. Di sini visualisasi kita hampir mirip dengan visualisasi yang kita tampilkan di Python. Bedanya, pada rentang untuk variabel X-nya, itu dari 0 sampai 14, dikarenakan kita tidak menormalisasi data kita terlebih dahulu. Jadi ini adalah visualisasi yang kita dapatkan dari Python. Dan ini visualisasi yang kita dapatkan dari Excel stat. Nah, jadi hal yang akan kalian bandingkan untuk Python dan Excel stat, yang pertama adalah nilai cost function-nya, yaitu MSE, lalu nilai prediksi yang dihasilkan, dan terakhir adalah visualisasinya. Nah, jadi itu dia tutorial mendapatkan linear regression menggunakan Excel stat.